Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulidina Sasabila Konstantin dan teman saya Resi Giana Verita. Lalu ada Zahra Tulhaya. Kami dari kelompok 5 ingin menganalisis film lebih mendalam lagi menggunakan teori psikologi. Tugas video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi kepribadian dan dengan dosen Ibu Sarah Afifa SPC MA. Fokus kami pada video kali ini adalah membedah film Dua Garis Biru melalui kacamata psikologi humanistik. Kami akan menganalisis tokoh Dara bukan sekedar karakter fiksi, melainkan sebagai subjek psikologis yang sedang berjuang mencari orientasi diri yang krisis di dalam hidupnya. Film Dua Garis Biru menyajikan narasi sinematik yang sangat kuat mengenai transisi remaja. Tokoh Dara mempresentasikan individu yang terjebak dalam pusaran konflik eksistensial. Seringkali penonton melihat film ini karena kenakalan remaja. Namun, analisis kami memandang ini sebagai refleksi mendalam mengenai perjuangan manusia untuk mempertahankan otentisitas di tengah tuntutan norma sosial yang kaku. Dalam perspektif humanistik, individu memiliki dorongan bawaan yang disebut actualizing tendency, sebuah hasrat untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Sayangnya, pada kasus Dara ini, proses ini terhambat oleh realitas kehidupan yang tidak terduga. Mari kita bedah film ini menggunakan teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Sebelum insiden Garis Biru, Dara berada pada tataran pemenuhan kebutuhan sosial dan harga diri. Fase yang wajar pada anak remaja. Namun, kehamilan yang tidak direncanakan seketika menjatuhkan Dara kepada tingkat dasar, yaitu kebutuhan akan rasa aman atau sering disebut dengan safety need. Ia kehilangan struktur, keteraturan, dan ketenangan hidupnya yang sebelumnya ia miliki. Krisis ini memicu kecemasan mendalam. Dalam kacamata humanistik, perilaku Dara yang tampak seperti masalah sebenarnya adalah upaya aktifnya untuk memulihkan rasa aman agar ia bisa bertahan dan kembali. Selanjutnya, mari kita gunakan teori Carl Rogers menekankan pentingnya kongruens atau keselarasan antara konsep diri dan realitas. Dara memiliki diri ideal. Ia melihat dirinya sebagai anak yang berprestasi dan patuh. Namun, realitas biologis kehamilan menciptakan kondisi inkongruens yang sangat hebat. Ketegangan antara siapa ia ingin menjadi apa yang ia alami saat ini, memicu disonansi kognitif yang membuat perilaku defensif. Dara merasa teralienasi dan dirinya sendiri. Perjuangan Dara untuk mengakui realitas di hadapan orang tua merupakan langkah krusial untuk mencapai kongruens demi kesehatan mentalnya. Salah satu hambatan terbesar Dara adalah minimnya unconditional positive regard atau penerimaan tanpa syarat. Ketika orang tua dan lingkungan sosial memberikan penghakiman, Dara merasa kasih sayang tersebut bersifat kondisional. Hanya diberikan jika ia berperilaku baik dan sesuai ekspektasi orang. Ketiadaan penerimaan tanpa syarat ini adalah penghambat psikologis utama yang menghalangi Dara untuk mencapai fungsi psikologis yang sehat. Namun, melalui interaksi dengan Bima dan figur pendukung lainnya, Dara mulai perlahan membangun kembali konsep diri yang sempat hancur. Di akhir perjalanan, Dara mulai menunjukkan ciri-ciri fullification person. Ia tidak lagi menyangkal realitas, melainkan berani mengambil tanggung jawab penuh atas pilihannya. Bagi perspektif humanistik, apa yang dialami Dara adalah proses becoming, menjadi sebuah perjalanan di mana ia belajar hidup otentik dan selaras dengan nilai pribadinya, terlepas dari tekanan sosial. Kesimpulannya, perjalanan Dara menegaskan bahwa pertumbuhan
Pribadi yang sehat membutuhkan keberanian untuk jujur pada diri sendiri dan penerimaan diri yang tulus sebagai fondasi utama. Terima kasih telah menyimak analisis kami. Semoga wawasan ini memberikan perspektif yang lebih empatik terhadap permasalahan remaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're